Koki tua itu telah menggoreng masakan seumur hidupnya, mengubah warung kecil yang hampir bangkrut menjadi restoran bintang 5 nomor 1 di negeri. Tapi semua jerih payahnya selama bertahun-tahun hanya dibalas dengan gaji $2.000 per bulan dari sang pemilik. Bahkan demi mengurangi biaya dapur, pemilik restoran mengganti semua hidangan khas buatan Koki itu dengan makanan instan. Begitu tahu hal itu, pria itu langsung memarahi sang bos. Katanya makanan seperti itu sama sekali tidak layak dimakan manusia. Tapi bosnya malah melemparkan surat pemecatan ke arahnya. Melihat kelakuan bosnya yang sombong, pria itu merasa semua pengorbanannya selama ini sia-sia. Dengan marah, dia melepaskan celemeknya dan pergi begitu saja. Namun bosnya tidak tahu, dia akan membayar mahal atas tindakannya. Ternyata pria itu adalah juara lomba koki tingkat nasional. Dia bisa tahu kesalahan masak hanya dari satu tatapan. Tapi karena keahlian memasaknya yang luar biasa, dia diam-diam dijebak oleh pesaingnya. Rupanya pesaing yang iri padanya menyewa orang untuk membuat kecelakaan di jalan. Saat pria itu terburu-buru datang ke lomba, dia malah menemukan anak dan menantunya sudah tewas di dalam mobil. Yang tersisa hanyalah cucu perempuannya yang masih sekolah. Demi membesarkan cucunya, dia pun melepaskan identitasnya sebagai koki legendaris dan bekerja di restoran anak angkatnya. Namun setelah dia mati-matian membangkitkan bisnis restoran itu, bosnya yang tak tahu terima kasih malah memecatnya. Di saat yang sama, manajer hotel sebelah sedang panik menunggu kunjungan ketua asosiasi kuliner. Begitu tahu sang koki dipecat, dia langsung senang bukan main. Segera menyuruh asistennya menyiapkan kontrak dengan gaji tahunan $1 juta untuk merekrut pria itu. Saat itu juga, sang koki baru saja tiba di rumah. Tiba-tiba sekelompok orang masuk. Manajer pun langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan tawarannya. Memberikan gaji $1 juta setahun untuk menjadi kepala koki. Ternyata sebelumnya dia menerima kabar. Malam ini hotel akan dikunjungi oleh ketua asosiasi. Namun kepala kokinya sudah direkrut oleh hotel lain. Maka dia datang langsung untuk memohon pada pria itu. Tapi pria itu menolak tawarannya. Karena dia tahu, begitu menyentuh kepentingan orang lain, nyawa bisa menjadi taruhannya. Dulu anaknya juga tewas karena menyentuh kepentingan orang lain. Sekarang dia hanya ingin hidup tenang bersama cucunya. Manajer tak bisa memaksanya. Tapi dia memohon agar pria itu mau membantunya malam ini saja. Sambil menyerahkan uang tunai sebesar $300.000. Awalnya pria itu masih ragu. Namun saat teringat biaya sekolah cucunya, akhirnya dia menyanggupi. Lalu dia mulai memasak beberapa masakan andalannya. Saat ketua asosiasi hendak mencicipi, bos restoran lama tiba-tiba datang menghentikan. Dia berteriak bahwa masakan itu hanya buatan mantan pegawai yang sudah dia pecat. Langsung membanting hidangan ke lantai. Lalu memerintahkan muridnya membawa keluar masakan instan. Mengklaim itu dibuat oleh koki terkenal yang dia sewa. Tapi saat ketua mencicipinya, wajahnya langsung berubah. Dan dengan marah memuntahkan makanan itu. Dia menegur keras bahwa makanan itu sudah basi. Bos itu panik dan langsung bertanya pada muridnya. Begitu muridnya mencicipi, dia bilang makanannya memang sudah kadaluarsa, tak punya pilihan. Bos itu pun minta maaf pada ketua. Lalu untuk menebus kesalahan, dia mengundang ketua makan di restoran miliknya. Mendengar itu, manajer langsung memarahinya. Katanya ketua hampir mati karena makananmu. Masih berani ajak makan di restoranmu. Bos itu tak terima dan menantang untuk adu masakan antara restoran mereka berdua.